Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dinda, saya Billy, Tuge, J, Devano, dan Ganesh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sel tumbuhan. Dimulai dari J. Ini adalah inti sel dan berfungsi untuk memberikan instruksi untuk berbagai kegiatan dalam sel, dan dalamnya terdapat nukleolus, otak dari inti sel yang juga membantu sintesis ribosom. Dan juga ada ribosom yang berfungsi sebagai memproduksi protein, dan juga ada retikulum endoplasma atau nama lainnya RE yang berfungsi sebagai memproduksi protein dan juga sintetis lipid. Kemudian di sini ada baran Golgi. Ini adalah serangkaian kantong pipi yang membantu penyimpanan protein yang disintesis oleh RE. Kemudian di sini juga ada kloroplas yang melalui fotosintesis dan juga organnya ini bisa menghasilkan gula. Dan mitokondria juga disebut pembangkit tenaga, mengurai gula itu menjadi energi. Terdapat di sini amiloplas yang membentuk dan menyimpan amilum, sejenis karbohidrat. Dan di sini terdapat vakuola yang menyimpan limbah, air, dan nutrisi yang terlapis dalam sebuah membran yang disebut dengan tonoplas. Presentasi sudah selesai. Mohon maaf kalau kita ada salah kata. Kita tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bagian sel yang dari sel-sel kandungan. Yang pertama adalah nukleolus, berfungsi sebagai pusat komando sel yang mengirimkan petunjuk kepada sel untuk tumbuh, matang, membelah atau mati. Yang kedua adalah nukleolus berfungsi sebagai pengumpulan dan transkripsi lemak. Nukleolus berkaitan dengan pembentukan ribosom atau bioklisis ribosom. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai besar sumber energi kimia. Retikulum endoplasma berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Lalu di sini ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk mengoleksi dan membentuk paket molekul dan membantu sekresi sel. Sekian dari presentasi kami dengan para peserta. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas sifat kita yang sudah menggunakan saya Cinta, Surya, Hobi, dan Jisiro dan Angga dan kita lagi Dama. akan dilanjutkan oleh presentasi. Pertama, ini ada vakuola. Vakuola adalah sel penyimpanan air, makanan, sisa hasil dari dan Sel membran dimiliki oleh sel makhluk dan tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan sel tumbuh. Sel merupakan bagian terluar dari sel yang melindungi sel tumbuhan dari sel bersifat kaku. Mitokondria sel merupakan reproduksi sel hewan maupun pada tumbuhan. sekian dari presentasi kami. Para Santi. Santi. Tangan jali. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bagian-bagian sel. Sebelum kami mempresentasikan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Tika Deventaris, saya Dian, ada Gede, ada Narasya, ada Awan, dilanjutkan oleh Dian. Yang pertama ada inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan organ terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi dari nukleus yaitu
sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik, mengontrol tumbuhan dan reproduksi sel. Yang kedua ada membran sel. Membran sel atau membran inti merupakan struktur sel tipis yang menyelubungi suatu sel. Fungsi dari membran sel yaitu untuk melindungi sel dan untuk menyelubungi sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sebi. Vakuola merupakan bagian dari sel. Fungsi dari vakuola untuk menyimpan, untuk tempat penyimpanan dan sumber nutrisi protein perkecambahan. Yang keempat, kloroplas merupakan bagian dari plastasida yang mengandung kloroplas. Fungsinya adalah berperan sebagai fotosintesis dan berperan sebagai sintesis protein penyusunan kloroplas demikian oleh D. Dinding sel merupakan salah satu organ sel yang letaknya menyelubungi membran sel. Proksisom merupakan organel terikat membran yang mengandung enzim. Fungsinya adalah mendaur ulang karbon dan menetralkan radikal bebas. Bisa dilanjutkan oleh Larasya. Jadi selanjutnya ada RE halus. RE halus adalah organ sel yang berfungsi untuk memproduksi zat penting. Selanjutnya ada RE halus. RE halus merupakan organ sel yang menghasilkan protein, berfungsi untuk memproduksi zat penting. Selanjutnya ada RE kasar. RE kasar merupakan tempat menghasilkan membran, berfungsi mengambil bagian di dalam sintesis protein, lalu mengangkut protein ke dalam bagian lainnya. Selanjutnya ada mitokondria yang merupakan organel sel yang tersebar di sitosol organisme eukariot yang berfungsi sebagai penghasil energi. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan struktur yang memiliki bentuk mirip seperti kantong pipih dan juga memiliki membran ganda. Fungsinya sebagai untuk membantu pembentukan kantong vesikular. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Paramo Santi. Santi.